Leluhur, Xiao Yan menatap Xiao Xuan, yang tersenyum hangat. Hidungnya tanpa sadar merasakan jiwa kecil. Saring dan serap, Xiao Xuan menyeringai. Dia menjentikkan jarinya dan gugus cahaya kristal yang jelas di depannya perlahan terbang ke bawah. Cahaya terang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Itu tampak seperti matahari yang hangat. Xiao Yan menyaksikan gugus cahaya sebening kristal tergantung di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang menyebar di dalamnya sedalam dan tak terduga seperti lautan. Bahkan jiwa negara surgawi yang sempurna tampak sangat kecil di depan kekuatan spiritual ini. Jiwa makam surgawi dibentuk oleh fragmen jiwa dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya setelah kematian mereka. Kekuatan spiritual yang dikandungnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Leluhur, Xiao Yan pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia sekali lagi tahu dengan hormat terhadap Xiao Xuan di langit. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah maju dan langsung berjalan ke klaster cahaya terang. Segera, sebuah cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat saat dia berdiri di langit. Dia melihat ke arah gugus cahaya yang sangat jernih, yang tampak seperti matahari. Senyuman senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunan ini. Mungkin, Xiao Yan bisa menyelesaikan apa yang tidak dapat dia lakukan saat itu, masih ada waktu. Mudah-mudahan, saya bisa menunggu sampai Anda keluar dari retret Anda, Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar klaster cahaya. Mata tenang itu sesekali menyapu tanah. Semua tubuh energi buru-buru membuang muka dan mundur dengan jarak yang sangat jauh di bawah pandangannya. Esensi spiritual dari jiwa makam surgawi adalah godaan besar bagi mereka. Namun, jelas bahwa tidak ada yang berani membiarkan godaan ini berakar di bawah pencegahan Xiao Xuan. Tempat ini adalah laut yang sepertinya tak berujung. Ombak bergulung di atas laut. Sepertinya ada gelombang raungan yang berasal dari dalam jiwa seseorang bergema di tempat ini. Tubuh Xiao Yan melayang di udara di atas laut. Matanya melihat ke arah laut di bawah. Ada kejutan kuat di matanya. Gugus cahaya tidak tampak besar tetapi dia tidak menyangka ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiao Yan menyelidiki laut ini, dia berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Laut ini benar-benar sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan spiritual yang begitu luas dan menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, jiwa negara surgawi yang sempurna tampak sama sekali tidak signifikan. Tanpa diduga, jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus menyalakan jiwanya sendiri, Xiao Yan mengerutkan kening erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode bunuh diri timbal balik semacam ini ketika menyerang jiwa makam surgawi terlepas dari kemampuannya. Itu sebenarnya karena bahkan Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normalnya. Jiwa makam surgawi telah menghilang. Semua kekuatan spiritual di tempat ini tidak memiliki pemilik, tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jika rumor ini menyebar, kemungkinan semua ahli dari benua akan bergegas dengan cara yang gila. Selama seseorang mampu memperbaiki kekuatan spiritual dari tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Bahkan mungkin untuk mencapai jiwa di state yang legendaris itu. Hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya adalah hadiah yang sangat luar biasa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya juga berangsur-angsur menjadi ditentukan. Sekarang bukan waktunya untuk bimbang. Alasan Xiao Xuan membayar harga yang mahal untuk memberinya hadiah ini adalah agar dia memiliki kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiao Yan saat ini tidak punya banyak waktu tersisa. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang ini dan ekspresi muram terbentuk di matanya. Dia menemukan bahwa kekayaan kekuatan spiritual di tempat ini sebenarnya telah mengubah aliran waktu. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Namun, aliran waktu di tempat ini kemungkinan besar bahkan lebih lambat daripada makam surgawi. Makam surgawi di dalam makam surgawi. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia perlahan-lahan menenangkan emosinya. Waktu di tempat ini lebih lambat daripada makam surgawi. Ini bagus untuknya. Jika tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar mampu memurnikan semua lautan spiritual yang luas dan perkasa ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiao Yan duduk di udara. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari alisnya. Setelah itu, teriakan rendah terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Sosok ilusi menutupi sekitar Xiao Yan dan duduk. Fierce Purifying Demonic Lotus Flame mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual yang besar. Itu secara langsung mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi orang yang tertutup api.
Panas yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang ini. Gemuruh. Laut spiritual, tempat Xiao Yan berada, mulai bersiul setelah api teratai setan yang memurnikan menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Pusaran besar 10.000 kaki terbentuk di bawahnya. Kekuatan spiritual ditembakkan dari segala arah. Tampaknya telah mengalami semacam tarikan yang kuat saat mulai berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan kaki yang terus-menerus melesat menjadi sosok ilusi spiritual yang besar. Desis mendesis. Pilar air spiritual yang tampaknya nyata menabrak sosok spiritual ilusi. Namun, gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh api teratai setan yang memurnikan. Kabut putih pekat naik. Akhirnya, itu berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiao Yan. Kekuatan spiritual tempat ini mungkin dianggap luas dan perkasa tetapi sedikit berbintik-bintik. Bagaimanapun, jiwa makam surgawi telah dibentuk dengan menyerap jiwa yang tak terhitung jumlahnya milik ahli yang sudah mati. Namun, ini tidak dianggap merepotkan bagi Xiao Yan, yang memiliki api lotus pemurnian iblis. Kemampuan pemurnian dari Purifying Demonic Lotus Flame sangat berguna dalam hal penyempurnaan. Selain itu, ada juga Little Yi hadir di dalam tubuh Xiao Yan. Hanya dengan pikiran, semua kemampuan pemurnian akan bergabung menjadi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Banyak pilar air spiritual yang besar terus-menerus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular sanca besar. Akhirnya, mereka mengalir ke sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Itu menyebabkan sosok ilusi besar itu secara bertahap memancarkan cahaya fluorescen setelah kabut yang bisa menutupi matahari meletus. Melihat dari kejauhan, itu benar-benar tampak seperti patung dewa yang berdiri di dunia ini dan dipenuhi dengan tekanan yang sangat besar. Efek kehalusan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Laut spiritual juga mulai membentuk banyak gelombang besar dengan aliran waktu yang terus bergemuruh di dunia ini. Sementara Xiao Yan melahap dan memurnikan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang melonjak secara bertahap mendekati kondisi legendaris dengan kecepatan tetap, 1 bulan berlalu. Sudah sebulan di dalam makam surgawi sejak Xiao Yan memasuki kelompok cahaya. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari retretnya selama bulan ini. Bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi yang aneh. Semuanya sama persis seperti 1 bulan yang lalu, Xiao Xuan diam-diam duduk di luar klaster cahaya jernih. Kedua matanya sedikit tertutup. Dia tampak seperti biksu yang bermeditasi. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Apalagi dari penampilannya, ia juga sudah mulai menua. Semua orang tahu bahwa dia sudah akan mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu dengan gigih. Banyak badan energi di tanah menyaksikan tubuh Xiao Xuan secara bertahap memucat. Mereka merasakan kesedihan. Hal yang paling menyedihkan adalah jatuhnya seorang pahlawan. Xiao Xuan adalah individu yang tak tertandingi baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia mati. Namun, dia sekarang hanya menunjukkan kelesuan orang tua biasa. Mata di bawah alis putih bergerak-gerak. Mereka perlahan dibuka. Wajah tuanya menunjukkan senyuman saat dia melihat kumpulan cahaya di depannya. Tubuhnya juga menjadi jauh lebih ilusi saat ini. Anak kecil, waktuku hampir habis, gumaman lembut lelaki tua itu bergema di langit. 1 bulan di makam surgawi seperti 1 tahun untuk Xiao Yan, yang berada jauh di dalam laut spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut. Awan yang kaya menutupi seluruh dunia. Sosok ilusi spiritual menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki. Cara itu seolah-olah itu adalah Xiao Yan yang telah diperbesar berkali-kali. Nafas Xiao Yan seperti guntur. Awan tebal melonjak ke lubang hidungnya seperti awan naga. Rambutnya seperti air terjun setinggi 10.000 kaki. Pakaiannya berkibar dan semacam gelombang besar yang menakutkan terjadi di permukaan laut. Seorang raja dunia seperti aura tampaknya dipancarkan secara samar-samar dari tubuh spiritual yang sangat besar. Aura ini seolah-olah miliknya adalah penguasa jiwa. Banyak badan energi diam-diam mendesah setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba. Ini karena sosok tua di langit telah memucat hingga hampir tak terlihat. Meskipun ini masalahnya, lelaki tua itu terus menunggu dengan tenang. Sebuah obsesi tampaknya telah memungkinkan dia, yang telah mencapai akhir hidupnya, untuk tetap berada di dunia ini. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu itu terjadi. Sosok seperti yang sudah transparan di langit yang tenang berfluktuasi sedikit. Xiao Xuan menyeringai. Matanya menunjukkan sedikit penyesalan. Anak kecil, aku merasa sangat yakin bahwa klan Xiao memilikimu. Selamat tinggal, mata Xiao Xuan perlahan tertutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Bang! Namun, ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat sementara tubuh Xiao Xuan hendak menghilang. Riak yang sepertinya milik Tuan Dunia dengan cepat menyebar.
Semua badan energi tanpa sadar bergidik kemanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak bisa ditahan. Mata Xiao Xuan, yang akan menghilang, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Keturunan Xiao Yan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar 10.000 kaki, yang menyebabkan seseorang menahan nafas, dengan cepat muncul di langit. Segera, sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan. Sosok 10.000 kaki berdiri di langit. Semua tubuh energi di makam surgawi di bawahnya menyusut dan bergetar. Tekanan yang menakutkan sepertinya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tubuh Xiao Xuan benar-benar memudar di langit. Mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat menghilang. Sosok besar itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat. Butuh waktu lama kemudian sebelum tubuh besar itu perlahan menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan dengan tenang berdiri di langit. Leluhur, Xiao Yan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Titik cahaya tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Hanya mereka yang jiwanya telah melangkah ke distet yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Jika tidak, bahkan jika Douqi seseorang telah mencapai kelas Doseng bintang 9 yang maju, seseorang masih tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dapat dianggap telah benar-benar lenyap. Pakar pamungkas itu, yang pernah mendominasi benua Douqi, telah benar-benar menghilang dari dunia. Namun, ini tidak terjadi dari sudut pandang Xiao Yan setelah dia melangkah ke distet. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberikan kehidupan kepada Xiao Xuan lagi. Namun, bahkan setelah jiwanya maju ke distet, Xiao Yan tidak dapat melakukan hal seperti ini. Mungkin, dia hanya akan bisa melakukannya setelah dia benar-benar maju ke kelas Doudi yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apa itu, pada akhirnya masih ada harapan. Harapan ini mungkin jauh tetapi belum sepenuhnya hilang. Jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan naik di telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu memasuki alisnya dan dijaga oleh dunianya seperti kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mungkin, setelah sekian lama, lelaki tua ini, yang telah menyerahkan segalanya untuk klan Xiao, akan dapat muncul lagi di dunia ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menjaga jejak kehidupan. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dunia makam surgawi. Meskipun hanya 2 bulan telah berlalu, itu hanya kurang dari setengah bulan di Central Plains. Namun, Xiao Yan pada kenyataannya menghabiskan hampir 2 tahun di dalam makam surgawi. Dia hanya berhasil sepenuhnya menyempurnakan jiwa makam surgawi setelah menghabiskan 2 tahun. Untungnya, makam di dalam makam surgawi memiliki aliran waktu yang berbeda. Jika tidak ada yang tahu bagaimana dunia luar akan berubah pada saat dia keluar dari retretnya dalam waktu 2 tahun. Di Stetsol, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Matanya melihat ke kejauhan dan keadaan pikiran yang aneh muncul dari dalam hatinya. Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendalinya. Meledak, Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruang kosong. Gunung batu yang tingginya ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian makam surgawi hanya dengan pikiran belaka. Area yang bisa dicakupnya berkali-kali lebih besar dari apa yang bisa dicapai Xiao Yan di masa lalu. Serangannya akan mampu mencapai titik manapun yang bisa dijangkau jiwanya bahkan jika jaraknya puluhan ribu kilometer. The Distet Soul dan Perfect Heavenly State hanya memiliki perbedaan 1 langkah. Namun, yang satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi, tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Hanya setelah benar-benar mengalami kekuatan hebat dari Distet, orang akan mengerti mengapa banyak yang tidak dapat melewati alam semesta ini seperti penghalang meskipun berusaha melakukannya sepanjang hidup mereka. Ini karena keduanya, yang satu adalah dewa sementara yang lainnya adalah makhluk fana. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Xiao Xuan sudah lenyap. Tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa dia tinggalkan. Namun, karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiao Yan dapat merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dunia ini. Dengan kata lain, bahkan setelah dia meninggalkan alam Gu di masa depan, dia akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu, siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan izinnya. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan sama seperti pemilik makam surgawi ini. Dia bisa memutuskan siapa yang bisa masuk dan keluar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang menyertainya. Meskipun energi yang kaya dari makam surgawi ini tidak banyak berguna baginya dengan kekuatannya saat ini, perbedaan aliran waktu dibandingkan dengan Central Plains cukup menarik.
Bagaimanapun, itu mampu sangat meningkatkan efektivitas pelatihan seseorang. Ini akan menjadi bantuan yang sangat bagus untuk dia dan fraksinya. Saya telah mengamankan kebutuhan untuk membangun dunia saya sendiri, Xiao Yan tersenyum. Dia cukup puas dengan hadiah yang menyertainya. Lagi pula, jika dia ingin membangun wilayahnya sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan yang unik. Ini karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang elit Doudi. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya. Jarinya dengan lembut melewati ruang di depannya. Garis retakan spasial muncul. Matanya sekali lagi menyapu dunia ini sebelum dia melangkah ke celah. Ruang itu bergoyang dan dia menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas alam Gu. Mereka semua mengerutkan kening saat mereka melihat riak air seperti ruang yang berfluktuasi perlahan. Kepala klan Gu Yuan, apa yang terjadi? Lei Ying menatap Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. Setengah bulan telah berlalu. Jika Xiao Yan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya. Yan Jin di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Selain itu, hari yang mereka sepakati dengan klan Hun akan segera tiba. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga sepenuhnya diblokir. Saya telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya, tetapi saya ditolak oleh suatu kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik. Gu Yuan mengerutkan kening. Kata-kata yang dia ucapkan sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi. Itu adalah Doudi Elit, yang menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, semuanya gagal tanpa kecuali. Alam yang diciptakan oleh Doudi jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, bahkan dengan ketabahan mental mereka berdua, mereka tanpa sadar merasa tidak percaya setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Namun, mereka mengerti bahwa dengan kekuatan Gu Yuan, secara alami tidak mungkin dia salah. Kalau begitu, Xiao Yan GG. Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik. Namun, Xiao Yan saat ini ada di dalam. Bagaimana Xiao Yan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Aku akan mencoba lagi. Ekspresi Gu Yuan sedikit suram. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius, tidak mungkin yang terakhir mencegahnya untuk memasukinya. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan berubah setelah suaranya terdengar. Segera, energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa 10.000 kaki di langit. Setelah itu, dia dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi. Bayangan gelap besar menutupi pegunungan di sekitarnya. Telapak tangan energi besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di luar angkasa. Namun, yang pertama hendak menabrak angkasa ketika kecepatan lonjakan yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih intens. Segera setelah itu, fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan yang besar. Itu benar-benar dengan paksa menyebarkan serangan ini dari Gu Yuan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi membosankan. Kekuatan macam apa yang dimiliki Gu Yuan? Dia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Bahkan seseorang yang sekuat Lei Ying harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan ini. Namun, serangan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belaka. Ini adalah fluktuasi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru. Mendorong kembali serangan telapak tangan dari Gu Yuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual. Hanya kekuatan spiritual yang menakutkan apa itu? Sesuatu yang salah. Siapkan formasi. 3 abadi dari klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi serius. Mereka berteriak pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan sekitarnya. Douqi melonjak dan dengan cepat berkumpul. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami di sini hanya untuk menerima seseorang dan tidak punya rencana lain. Gu Dao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi didirikan. Sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera, sosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu. Bukankah barisan ini terlalu bagus untuk menerima seseorang? Sosok itu keluar dari terowongan spasial. Sekilas, dia melihat formasi ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit menarik. Xiao Yan, semua orang tercengang setelah melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial. Ada seorang ahli top yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Gu Dao mendesah lega.
Dengan lambaian tangannya, dia membuat semua orang sedikit rileks. Dia tersenyum ke arah Xiao Yan. Sebelum dia selesai berbicara, bagaimanapun, dia melihat kejutan yang tiba-tiba melonjak ke wajah Gu Yuan. Segera, dia berhenti berbicara. Orang yang bertarung sebelumnya adalah kamu. Mata Gu Yuan menatap Xiao Yan. Badai besar melanda hatinya. Semua orang, termasuk Sun Er, Yan Jin dan Lei Ying, memiliki wajah tercengang saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan selanjutnya dari Xiao Yan menyebabkan ekspresi tertegun ini menjadi lebih padat. Di State Soul, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok muda yang keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih tanpa sadar dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun jiwa di State tidak begitu mengejutkan seperti Dou di elit sejati, tetapi pada akhirnya terkait dengan yang terakhir. Perlu diketahui bahwa bahkan jiwa para ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai kelas Doseng Bintang 8, belum mencapai tingkat ini. Selain itu, semuanya ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih berada di negara surgawi yang sempurna. Setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan dalam setengah bulan? Pelatihan singkat dapat menghabiskan waktu setengah bulan dengan cepat. Namun, kekuatan spiritual Xiao Yan telah mengalami transformasi luar biasa dalam setengah bulan ini. Xiao Yan, yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi benar-benar diam. Meskipun hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam-makam surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut, yang lain akan merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa 2 tahun pelatihan dan kekuatan spiritual yang tampaknya tak berujung luas dan kuat dari jiwa makam surgawi memungkinkan dia untuk mencapai tahap ini. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Yan Jin menjilat bibirnya dan akhirnya mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tidak fokus melatih jiwanya, dia masih berlatih selama bertahun-tahun. Namun, jiwanya saat ini tetap berada di negara surgawi yang sempurna. Masih ada jarak yang tidak diketahui ke jiwa di State. Leluhur Xiao Xuan telah memberiku hadiah. Xiao Yan menjawab tanpa memberikan penjelasan rinci. Yan Jin dan Lei Ying terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka langsung tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman yang mereka miliki untuk orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang layak pernah menjadi orang terkuat di benua Doqi. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Apakah kamu sudah mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Gu Yuan juga perlahan-lahan menjadi tenang. Matanya melirik ruang di belakang Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan menjadi diam setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi. Gu Yuan kaget. Dia menatap Xiao Yan sebelum menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan kemajuan jiwa Xiao Yan harus terkait dengan lenyapnya jiwa Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit saat dia memikirkan ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi dengan persaingan dan persahabatan antar pria. Dia tahu bahwa jika Xiao Xuan bukan kepala klan-klan Xiao, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi teman terbaik. Sayangnya, status keduanya membuat mereka ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Klan selalu berada di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah tenggat waktu setengah bulan yang disebutkan klan Hun. Gu Yuan menyilangkan jari. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan demi ayah saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat untuk kedua saudara laki-lakinya. Lei Ying dan Yan Jin saling pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Batu giok kuno di tangan Xiao Yan adalah milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Selain itu, Xiao Yan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar jiwa di State, Xiao Yan mungkin tidak takut pada mereka dalam pertarungan. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kalau begitu, ayo pergi besok. Para ahli dari 3 klan kami akan mengikuti Anda kali ini. Begitu ayahmu tiba dengan selamat di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali giok kuno atau menghancurkannya apapun yang terjadi. Ekspresi Gu Yuan anehnya tegas. Ini karena dia mengerti bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua giok kuno dan membuka rumah dewa kuno Tusi,
Hun Tiandi akan bisa mendapatkan kesempatan untuk maju ke kelas Dodi. Pada saat itu, sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Aliansi mereka ini tidak diragukan lagi seperti serangga yang mencoba mengguncang pohon besar ketika menghadapi Dodi. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Xiao Yan mengangguk menghadapi ini. Dengan 3 klan yang mengikutinya, dia akan lebih berani menghadapi klan Hun. Meskipun dia telah mencapai jiwa di stat, bukan berarti Xiao Yan mampu bertarung dengan ahli pamungkas seperti Hun Tiandi. Apalagi klan Hun memiliki banyak ahli. Bahkan jika Hun Tiandi tidak menunjukkan dirinya, hanya Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis dari klan Hun yang akan membuatnya pusing. Kami juga telah mengirimkan berita ke aliansi Sky Mansion selama periode waktu ini. Kemungkinan besar orang-orang Anda juga akan mencapai Burial Mountain Rank besok. Saat itu, 4 pihak kita akan bersatu. Tidak perlu takut dengan klan Hun, kata Gudao. Xiao Yan mengangguk lagi. Saat ini, Sky Mansion Alliance sudah mulai mengungkapkan kekuatan mereka. Tidak hanya ada leluhur Menara Pil dan Xiao Chen tetapi ada juga Xiao Yan, yang telah melangkah ke jiwa di stat. Dalam hal kekuatan, itu tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Saya secara pribadi telah membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, Lei dan Gu saat Anda berada di makam surgawi. Selama kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari 3 alam, akan segera ada umpan balik. Ketiga klan juga masuk ke dalam keadaan siaga tinggi. Semua sesepuh yang berada di retret telah dipanggil dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama setelah perintah diberikan. Nasib klan Ling, Si dan Yao yang menyedihkan telah memberikan peringatan terbesar bagi 3 klan yang tersisa. Oleh karena itu, koneksi ruang kali ini sepenuhnya dilakukan oleh Gu Yuan. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan penghalang spasial yang telah dia tempatkan tanpa menyadarinya. Bahkan Hun Tiandi pun tidak mampu melakukannya. Tentu saja, ini kecuali yang terakhir benar-benar mencapai kelas Dodi. Karena Anda telah berhasil keluar dari retret Anda, pada dasarnya kami sudah siap sepenuhnya. Sekarang, kita harus menunggu besok. Wajah semua orang menjadi serius setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa akan ada pertempuran besar yang mengguncang bumi besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Doki dalam ribuan tahun. Malam menutupi alam Gu. Sinar cahaya bulan yang sejuk turun, Xiao Yan berdiri di dalam halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Tangannya ada di belakangnya saat matanya menatap ke langit. Ekspresinya sedikit menyesal dan rumit. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 dekade sejak dia tiba di Central Plains dari wilayah Black Corner. Selama periode waktu ini, pemuda dari masa itu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan menjadi pemimpin aliansi, yang mendominasi seluruh Central Plains dari seseorang yang tidak dikenal saat itu. Tentu saja, hal yang mendukungnya untuk perlahan-lahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana. Itu untuk menyelamatkan ayahnya, yang belum pernah dia temui selama beberapa dekade. Ayah, besok, kita akan bersatu kembali. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno. Jari Xiao Yan mengusap cahaya spiritual. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang banyak orang di benua itu kagumi, dia masih tidak dapat melupakan ekspresi menyayangi dan hangat di mata ayahnya di kota hutan kecil itu ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi orang yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Ayahnya tidak menjadi sedikit pun dingin karena evaluasi dari dunia luar. Sebaliknya, dia menegur dirinya sendiri. Alasan utama Xiao Yan bisa terus menahan ejekan selama 3 tahun dan akhirnya berkembang adalah karena Xiao San. Yan Er sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang Anda perkirakan saat itu, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun, dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dirindukannya. Xiao Yan GG, sosok lembut yang lembut dengan lembut bersandar di punggung Xiao Yan sementara yang terakhir bergumam dengan lembut. Tangan lembut memeluk pinggangnya sementara wajah yang sangat cantik terangkat di bawah sinar bulan, menyebabkan bulan itu sendiri menjadi sedikit lebih redup. Paman Xiao akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini. Xiao Yan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian, dia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, dia meraih keindahan itu ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, ketika saya masih muda, saya telah memberitahu ayah bahwa saya ingin Sun Er menjadi istri saya. Saat itu, ayah dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak berangan-angan seperti itu. Namun, saya dapat mengatakan bahwa dia sangat senang dan senang dengan Sun Er. Setelah menolak ayah, aku akan membuatnya memimpin pernikahan untuk kita. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiao Yan. Wajahnya sedikit malu mendengar kata-kata ini. Namun, matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan.
Dia dengan lembut mengangguk dengan sikap patuh. Hati Xiaoyan terasa sedikit panas saat dia melihat bunga yang lembut dan indah seperti wajah cantik yang memikat. Dia tertawa dan lengannya meraih pinggang Sun Er yang lembut dan tampak tanpa tulang. Dia menundukkan kepalanya di depan mata malu Sun Er dan membunuh bibir lembab yang indah itu. Dengan lambaian lengan bajunya, otomatis pintu kamar terbuka. Tubuhnya bersinar dan dia bergegas ke kamar. Ledakan terdengar dan pintu ditutup rapat. Malam hening sementara ruangan dipenuhi cinta. Klan Gu yang awalnya tenang dipenuhi dengan suara angin deras saat sinar matahari pertama berhamburan dari langit keesokan harinya. Banyak aura kuat naik dengan cepat. Perang besar akan segera tiba. Nona muda, Tuan muda Xiaoyan, sekarang waktunya. Wajah lansia Ling Ying tersenyum saat dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak, pintu berderit dan Xiaoyan perlahan keluar dari kamar. Energi di sekitar tempat itu sepertinya telah terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk ilahi yang menguasai jiwa. Ling Ying tanpa sadar membungkuk di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu, pemuda itu masih terlihat sedikit lembut. Namun, dia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade. Bahkan Ling Ying hanya bisa mengaguminya. Penglihatan nona muda sangat bagus, Ling Ying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang berdiri diam di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling cemerlang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang mempesona hanya di samping Xiao Yan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti pemuda di kota Wuutang beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi, Old Ling, selamat tinggal. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menatap gunung di depannya. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang berkumpul dengan cepat di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiao Yan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang menuju langit dalam sekejap. Tuan muda Xiao Yan, saya harap Anda akan kembali sebagai pemenang. Ling Ying tersenyum dan bergumam saat dia melihat bagian belakang Xiao Yan Duo. Pada saat duo Xiao Yan tiba di langit di atas gunung, area itu sudah dipenuhi banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang besar dan kuat mengalir bertindak seperti satu kesatuan. Kekuatan besar itu bahkan menyebabkan Xiao Yan, yang telah masuk ke jiwa di stat, tanpa sadar terkejut. Haha, apakah mereka sudah tiba? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa, sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek secepatnya. Kata-kata Gu Yuan yang tiba-tiba membuat Xiao Yan terkejut. Itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat cukup imut. Batuk, Xiao Yan terbatuk-batuk. Tidak disangka Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan yang kuat, benar-benar mengucapkan kata-kata yang menggoda. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan cepat menyapu matanya ke tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu akan pergi? Itu belum mencapai tingkat keluar yang berlaku. Namun, kami harus menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh ceroboh. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya kemungkinan raja terendam hitam, Gu Lai, yang hampir tidak pernah ditemui Xiao Yan. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan Black Submerged King kemungkinan telah mencapai kelas Doseng bintang 8 pertama. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan dari klan Yan dan Lei, dia juga eksistensi yang relatif kuat. Di bawah Black Submerged King, Gu Lai adalah 3 dewa abadi dari klan Gu. Ketiganya berada di kelas Doseng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang serupa dengan 4 orang suci iblis dari klan Hun. Setelah 3 abadi adalah banyak sesepuh dari klan Gu. Xiao Yan belum pernah melihat sebagian besar sesepuh ini. Jelas, mereka haruslah mereka yang sering melakukan retret untuk berlatih. Matanya hanya sekilas melewati mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas Doseng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di Central Plains, itu benar-benar akan dapat menghilangkan penghalang. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu untuk mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno atas namanya. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini. Tentu saja ini yang terjadi jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini.
Tatapan banyak sesepuh juga melihat Xiao Yan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan cara yang sopan. Meskipun kemampuan sejati Xiao Yan hanyalah doseng dari 6 bintang, jiwa di state-nya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Tentu, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan karena usianya. Swoosh! Suara angin kencang yang intens tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan Yan saya telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin dengan tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelaslah, mereka adalah ahli sejati. Xiao Yan hanya secara acak menyapu matanya. Setelah itu, mereka dihentikan sementara di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik yang mempesona dengan jubah merah di sana. Wanita cantik itu memiliki senyuman menggoda. Penampilan menariknya yang parubaya dipenuhi dengan daya pikat yang matang. Namun, Xiao Yan dapat melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga mencapai kelas doseng bintang 7 dan mirip dengan 3 abadi dari klan Gu. Wanita cantik itu juga mendeteksi mata Xiao Yan saat mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat mata cantiknya dan senyum mempesona terangkat di wajahnya. Sepertinya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya. Fluktuasi itu secara samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa, Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Dikabarkan bahwa ini adalah sejenis keterampilan spiritual dari zaman kuno. Ia mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Ini bisa dianggap aneh. Namun, ini biasanya efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah darinya. Tingkat kesadaran spiritual wanita cantik ini jelas hanya berada di negara surgawi yang sempurna. Menggunakan apa yang disebut teknik menggoda jiwa di depan Xiao Yan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar lelucon. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat diam-diam menyebar dari alisnya dan dengan lembut melakukan kontak dengan fluktuasi yang dipancarkan dari matanya. Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika setelah kontak kecil ini. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar. Sok muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan yang kuat. Di State Soul, wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasinya setelah hanya terkejut sesaat. Wajahnya segera muncul seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan tipuan kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan ini adalah klan Yan saya, Elder Huoling. Yan Jim di samping tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu. Aku sudah memberitahumu untuk tidak bermain dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan memakan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku, ini peri Huoling, bukan penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya. Segera, matanya berair saat mereka melihat Xiao Yan dan tertawa, tidak disangka bahwa dia telah mencapai jiwa di state yang legendaris meski hanya semudah ini. Seseorang tidak bisa hanya membaca buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, itu telah menghasilkan Xiao Yan yang lain. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao, para sesepuh dari klan Yan di belakang Huoling juga memandang ke arah Xiao Yan dengan cara tertegun. Di State Soul, bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai level ini. Peri Huoling sangat memujiku. Saya sangat beruntung. Xiao Yan tersenyum. Cara menyapa, peri, itu menyebabkan senyum di wajah Huoying menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas, dia sangat menyukai bentuk sapaan ini. Setiap orang harus memahami apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun di dalam hati mereka. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Anggota dari 3 klan menjadi diam setelah mendengar Gu Yuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi mantan di antara klan kuno cukup bagus. Selain itu, puncaknya kekuatan 9 bintang doseng menyebabkan seseorang merasakan ketakutan dan rasa hormat. Karena semua orang mengerti, ayo kita bergerak, Gu Yuan memandang Xiao Yan saat melihat ini. Yang terakhir mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Pergilah. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung masuk ke dalamnya.
Xiao Yan dan Sun Er yang tampak seperti kuburan segera mengikuti. Para ahli dari 3 klan dengan cepat menyerbu masuk. Terowongan spasial akhirnya mulai menyebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sosok cahaya dengan cepat bergegas di atas langit di atas markas aliansi Sky Mansion di Central Plains sementara pasukan besar meninggalkan alam Gu. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut Central Plains dari segala arah. Seluruh Central Plains berubah menjadi keributan ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Sky Mansion. Semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan aliansi Sky Mansion mengirimkan ahli dalam jumlah besar adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh Central Plains. The Burial Sky Mountain Range berdiri di wilayah barat laut Central Plains. Kemungkinan banyak orang di benua saat ini yang tidak terbiasa dengan wilayah ini. Namun, itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua dari klan kuno. Ini karena tempat ini adalah tempat klan Hun dan Xiao bertempur saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh Central Plains. Ada medan perang kuno jauh di dalam pegunungan. Medan perang sangat luas dan biasanya ada banyak magical beast yang hadir. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, tampaknya agak terpencil. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Magical beast yang biasanya berkeliaran tanpa dicentang, telah benar-benar menghilang. Sebenarnya tidak mungkin untuk menemukan satu magical beast di medan perang besar ini. Pemandangan itu tampak seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang mengguncang bumi yang akan meletus di tempat ini. Swoosh swoosh. Serangkaian suara angin deras yang keras tiba-tiba bergema di pegunungan, yang semuanya tidak termasuk semua raungan binatang. Orang bisa melihat sejumlah besar sosok muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di medan perang kuno ini. Kita sudah sampai, kaki Gu Yuan dengan lembut mendarat di tanah. Matanya menyapu medan pertempuran yang telah berubah menjadi reruntuhan ini. Matanya tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Tak disangka pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Cari di pegunungan. Banyak ahli dari 3 klan bergegas maju setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat melakukan pencarian singkat di pegunungan ini untuk berjaga-jaga terhadap penyergapan yang dilakukan oleh klan Hun. Sepertinya klan Hun belum datang. Yan Jin melangkah maju. Dia melihat medan pertempuran kuno yang agak terpencil ini dan berkomentar. Gu Yuan sedikit mengangguk. Selain beberapa magical beast yang gemetar di bawah tekanan mereka, tidak ada tanda-tanda aura dari para ahli klan Hun. Mereka dari aliansi Sky Mansion telah tiba. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan tersenyum memperhatikan langit utara. Beberapa riak yang familiar dipancarkan samar-samar dari tempat itu. Semua orang melihat ke arah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun. Namun demikian, tidak ada yang meragukan kata-kata Xiao Yan saat ini. Selain Gu Yuan, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan spiritual. Segera setelah semua orang memfokuskan mata mereka, beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu, sekumpulan sosok manusia hitam bergegas dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dimobilisasi ketiga klan. Sepertinya aliansi Sky Mansion benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Kejutan melintas di mata Yan Jin dan Lei Ying saat mereka melihat barisan yang luas dan perkasa. Meskipun aliansi Sky Mansion mungkin lebih rendah dari klan Yan dan Lei dalam hal elit, jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang menakutkan. Haha, sepertinya kita belum terlambat. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya adalah Kailin, dokter peri kecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur Menara Pil dan Patua Sen Nong mengikutinya. Tampaknya Yao Lao membuat yang lain sibuk merekrut sesepuh ini, yang memiliki pencapaian yang luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan saat pasukan besar berkumpul. Nenek moyang Menara Pil dan orang tua Sen Nong bisa dianggap akrab dengan 3 klan. Mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dibicarakan sekarang setelah mereka bertemu. Xiao Chen, hanya sisi lain, hanya melirik orang-orang dari 3 klan sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen melirik Xiao Yan. Wajah tegasnya menunjukkan senyuman saat dia bertanya. Xiao Yan juga menyeringai di depan kerabat ini, yang juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Dia mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini. Dia mengerti bahwa Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika yang pertama mengetahui tentang berita ini, itu mungkin akan menjadi pukulan besar baginya. Karenanya, tidak ada salahnya merahasiakannya untuk sementara waktu. Aroma tiba-tiba menerkam saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Chen.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah dingin Kailin yang menyihir. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa kering setelah melihat sikap Kailin yang agak dingin. Kakak perempuan Kailin, kita telah bertemu lagi. Apakah Xiao baik-baik saja? Sun Er, yang berdiri di samping Xiao Yan, melihat Kailin berjalan perlahan. Riak muncul di matanya sebelum dia bertanya dengan senyum lembut. Wajah dingin Kailin menunjukkan sedikit senyuman setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Aye, dia baik-baik saja." Namun, dia meratapi bahwa ada orang yang selalu absen dari rumah. Sun Er tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiao Yan di samping hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Kailin sedikit tidak senang karena dia telah lama hilang. "Apakah lukamu sudah sembuh?" Kailin sedikit menekuk bibirnya setelah melihat tingkah laku Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Meskipun dia sedikit marah pada Xiao Yan karena tidak pulang ke rumah meski terluka. Pikiran rasional masih mendominasi pikirannya. Perasaan itu hanyalah sesuatu yang biasanya dimiliki wanita. "Aye, aku sudah sembuh total." Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Bukankah aliansi takut seseorang menghancurkan fondasinya dengan begitu banyak ahli yang dikirim?" "Yao Lao mengatakan bahwa ini sangat penting bagimu," jawab Kailin. Xiao Yan terkejut. Hatinya segera menjadi hangat. Dengan kedatangan tentara dari Sky Mansion Alliance di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih hidup. Selain itu, banyak ahli dari Central Plains di luar pegunungan yang tertarik karena aktivitas tersebut. Namun, mereka tidak berani melangkah ke pegunungan setelah sampai di Burial Sky Mountain Range. Ini karena mereka bisa merasakan aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran pada level seperti itu, kemungkinan besar mereka akan mati. Setelah interaksi singkat setelah pertemuan kedua belah pihak, semua orang sekali lagi menjadi berhati-hati. Pemandangan mereka menyebar ke seluruh tempat dan mencakup seluruh pegunungan Burial Sky. Setiap aktivitas yang hadir akan segera menjadi umpan balik untuk kelompok Xiao Yan. Waktu perlahan berlalu di tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiao Yan dan Gu Yuan, yang telah duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka mata mereka bersama. Suara rendah menyebabkan semua orang tiba-tiba tegang. Mereka telah datang, bagian dalam gunung tiba-tiba menampakkan lapisan kabut hitam setelah suara keduanya terdengar. Kabut hitam berlama-lama di tempat itu. Akhirnya, itu berubah menjadi terowongan spasial yang besar. Banyak aura jahat yang kuat melonjak darinya. Kabut hitam melonjak di langit dan langsung memotong sinar matahari. Segera, suhu di sekitar turun. Semacam aura gelap dan dingin menyebar. Haha, Burial Sky Mountain Range ini sudah lama tidak semarak. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berbicara. Nihility Devouring Flame, 4 orang suci iblis dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga muncul di belakang Hun Tiandi. Tampaknya klan Hun juga sangat menyadari pertempuran hari ini. Makanya, itu juga manuver cukup banyak ahli. Hun Tiandi, kembalikan giok kuno dari 3 klan kita. Jika tidak, kami pasti akan menyerang Gu Realm Anda di masa depan. Lei Ying menjerit dingin. Ekspresinya tenggelam setelah melihat Hun Tiandi muncul. Kehilangan giok kuno telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Secara alami, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya sekarang setelah dia melihat pihak lain. Menyerang alam Hun. Mungkin tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya di dunia ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak di hadapan teriakan marah Lei Ying. Dia segera mengabaikan yang pertama saat matanya diarahkan ke Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lemah, "Apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda akan menggunakan batu giok kuno untuk ditukar dengan orang yang Anda inginkan atau Anda akan dengan paksa merebutnya?" "Saya ingin bertemu ayah saya." Mata Xiao Yan tidak beralih saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia segera melambaikan tangannya dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Suara rantai segera terdengar. Setelah itu, penjara yang terbentuk dari kabut hitam muncul di langit. Ada sosok tua duduk di dalamnya. Banyak rantai terjerat erat di sekelilingnya seperti ular berbisa. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok tua itu saat penjara muncul. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Meski agak kabur, darah yang mengalir di dalam Xiao Yan segera memberitahunya bahwa sosok itu memang ayahnya, Xiao San. Puluhan tahun telah berlalu. Kepala klan yang bersemangat tinggi dari saat itu telah menjadi sosok tua berambut putih ini. Tubuh aslinya yang kuat telah menjadi kurus dan lemah selama ini. Dia telah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiao Yan terus bergetar. Dia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Gelombang demi gelombang niat membunuh yang liar bergejolak di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat membiarkan kukunya menekan telapak tangannya. Tetesan darah mengalir dari mereka dan jatuh. Hun Tiandi,
jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya akan menjungkirbalikkan klan Hun Anda. Mata merah darah Xiao Yan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi. Suaranya parau dan rendah. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual yang menakutkan tak tertandingi menyebar dalam gelombang seperti mode dengan dia di tengah. Segera, awan gelap bergolak dan guntur bergemuruh. Di State Soul, para ahli dari klan Hun, yang baru saja memberi Xiao Yan senyuman jijik tiba-tiba memiliki ekspresi kaku setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan ekspresi Hun Tiandi akhirnya sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar melonjak sampai sedemikian rupa dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan yang hebat, suara Hun Tiandi rendah dan dalam. Ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Xiao Yan saat ini akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. Xiao Yan, sosok tua yang tertahan keras rantai logam di dalam sangkar itu tiba-tiba bergetar karena ucapan Hun Tiandi. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya, mereka berhenti di depan pemuda berpakaian hitam, yang melayang di langit tak jauh dari situ. Tubuhnya langsung menegang. Air mata mengalir dari matanya. Suara serak tua itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Yan seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hanya suara tua, yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak berujung bergema di langit. Xiao Yan masih pemuda yang lemah saat mereka berpisah saat itu. Namun, perpisahan saat itu sudah berlangsung puluhan tahun. Kebencian memenuhi hati pemuda selama jangka waktu yang lama ini. Dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari kematian berkali-kali sambil menembus batasnya, semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah menyayanginya dan membiarkan ayahnya sekali lagi menikmati hidup di masa tuanya. Gu Yuan dan yang lainnya menjadi diam saat dia melihat pria muda yang agak kurus di udara. Mereka tahu banyak tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami betapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah dia lakukan. Orang biasa hanya dapat melihat pencapaiannya yang luar biasa. Namun, mereka telah melupakan berapa banyak pertarungan hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian yang mencolok ini. Orang ini benar-benar laki-laki. Tak seorang pun di klan Lei Ku yang bisa dibandingkan dengannya. Lei Ying menghela nafas pelan dan bergumam. Xiao Yan mampu perlahan-lahan naik dari menjadi pemuda yang lembut saat itu menjadi raksasa yang bahkan harus mereka anggap serius. Selain itu, dia juga harus melarikan diri dari para pembunuh yang dikirim oleh klan Hun selama periode waktu ini. Perjalanan yang sulit tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu mengalami kematian dini tetapi malah menjadi batu asa baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat. Semua dari mereka mengakui bahwa mereka pasti tidak dapat melakukan lebih baik daripada Xiao Yan jika mereka berada di posisinya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Klan Xiao yang dulu terkemuka tidak meninggalkannya dengan kekayaan apapun. Para ahli dari klan Lei terdiam menghadapi desahan lembut. Lei Ying, mereka tidak dapat membantahnya. Xiao Yan GG, Sun Er menggigit bibirnya dengan lembut. Matanya yang cantik mengandung kemerahan saat dia melihat punggung yang bergetar berulang kali. Dia bisa merasakan emosi yang melonjak di hati yang terakhir. Dia sangat menyadari upaya yang telah dilakukan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam itu. Dia masih bisa melihat jejak pemuda dari saat itu di wajah yang sudah dewasa. Putra, yang pernah dia banggakan, benar-benar sekali lagi muncul di depannya. Anak, air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam ke depan. Suaranya serak saat dia meraung, Yan pergi. Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa menakutkannya klan Hun itu. Dou Huang atau bahkan Dou Song, yang dapat mendominasi kekaisaran magia saat itu hanya dianggap biasa di tempat itu. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan seseorang merasakan keputusasaan. Xiao Yan melihat sosok tua itu, yang ditahan oleh rantai logam berat. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Terlepas dari seberapa banyak kesulitan yang dia derita, ayahnya setidaknya masih hidup. Pemandangan yang sangat menyentuh, Hun Tiandi tertawa kecil. Matanya melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, mungkin kamu harus berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Dou Huang seumur hidupnya. Agar dia bisa hidup dengan aman sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun kami. Kalau tidak, kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama terjadi padanya. Saya akan, Gu Yuan dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Dia mengangguk lembut dan tertawa, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan mengingat bantuan besar ini. Lei Ying dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan. Rasa dingin yang pekat muncul di dalam hati mereka.
Seseorang dengan tampilan ganas tidak menakutkan. Orang yang menakutkan adalah seseorang yang mampu menjaga senyum di wajahnya sementara niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi berkedut sedikit. Bakat Xiao Yan sama mencoloknya dengan Xiao Xuan saat itu. Namun, kekejaman mantan jelas telah melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah darah Xiao Yan. Dia jelas mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya bukanlah kata-kata kemarahan belaka. Jika Xiao Yan diberi kesempatan, Hun Tiandi percaya bahwa yang pertama pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada yang tersisa. Namun, kemungkinan besar sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, transaksi. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno menyala dan muncul. Itu adalah Tuosi Ancient God Jade terakhir. Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa metode ini tidak akan berhasil pada ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dia melihat batu giok kuno di tangan Xiao Yan. Begitu dia mendapatkan potongan terakhir dari giok kuno ini, dia akan mempelajari lokasi rumah dewa kuno Tusi dan kemudian membukanya. Pada saat itu, dia benar-benar akan melompat menjadi penguasa dunia ini begitu dia mendapatkan pil embrio di tier di dalamnya. Pada saat itu, yang disebut aliansi akan menjadi seperti semut di matanya. Balik tangannya bisa dengan mudah menghancurkannya, tubuh kelompok Lei Ying menjadi lebih tegang setelah mereka melihat Xiao Yan mengeluarkan giok kuno. Namun, tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Xiao Yan saat ini. Dari penampilan Xiao Yan sebelumnya, dia kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya menyelamatkan ayahnya saat ini. Kami akan menukar orang dan giok bersama. Kamu harus mengerti betapa sederhananya bagiku untuk membunuh ayahmu. Makanya, sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu melakukan trik apapun. Hun Tiandi menarik matanya dan berkata pelan. Xiao Yan melirik Hun Tiandi. Dia merentangkan tangannya dan giok kuno perlahan naik di bawah kendalinya. Melihat hal tersebut, Hun Tiandi pun melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam berserakan. Dengan jentikan jarinya, rantai logam di tubuh Xiao Zhan semuanya dilepaskan. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyambar Xiao Zhan. Sini, Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiao Zhan dibawa ke Xiao Yan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan giok kuno juga melesat langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama, Xiao Yan menekankan jari kakinya di udara dan melesat ke depan. Tangan besarnya meraih Xiao Zhan. Sebuah kekuatan isap meletus dan dia menarik yang terakhir. Dia menebaskan tangannya ke bawah dan penahan hitam di sekitar tubuh Xiao Zhan dipotong. Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiao Yan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan tawa keras saat dia merasakan kehangatan di batu giok kuno. Sekarang giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke panggung yang dia impikan. Ayah! Tubuh bersemangat Xiao Yan gemetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu, dia dengan hati-hati menurunkan Xiao Zhan. Yan ini benar-benar kamu. Melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan telah terjadi dalam sepersekian detik ke Xiao Zhan. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekatnya. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah Xiao Yan. Sikap ketakutan itu seolah-olah dia takut ini hanya ilusi. Ini terlepas dari dia terus-menerus berharap hari ini akan datang. Ayah, kamu telah menderita. Maaf, melihat es tipis itu seperti muncul dari Xiao Zhan, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan matanya menjadi merah. Kedua kakinya berlutut di depan bekas kakinya. Bahkan batu besar di bawahnya telah berakhir dengan banyak garis retakan. Ini benar-benar kamu, tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiao Yan dengan gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini menyebabkan semua orang di sekitar merasa sedih. Yan cepat bangun. Itu semua karena ayah tidak berguna, Xiao Zhan menyeka air matanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Yan berdiri dan melihat wajah ini, yang menjadi lebih dewasa dari saat itu. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi senang. Hal yang sangat ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan anaknya. Orang yang paling dia khawatirkan saat ditangkap saat itu adalah putra bungsu ini. Namun, anak ini adalah keajaiban dan kebanggaan terbesarnya. Xiao Yan menarik napas saat dia melihat Xiao Zhan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, ayah, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua semua menunggumu. Aku akan membawamu menemui mereka setelah masalah di sini selesai. Sekarang, bagaimanapun, izinkan saya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Lindungi ayahku. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan para ahli dari Sky Mansion di sampingnya. Ketua aliansi, yakinlah bahwa kami akan melindunginya sampai kematian kami. Lusinan ahli Sky Mansion itu,
yang telah mencapai puncak kelas Douzun, segera menjawab dengan hormat setelah mendengar. Ini, segera, mereka bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan, memberinya perlindungan yang ketat. Yan ini, Xiao Zhan terkejut saat melihat adegan ini. Orang-orang di sekitarnya ini semua memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Namun, dia merasakan ketidakpercayaan yang besar di dalam hatinya saat dia melihat para ahli di matanya ini sangat hormat ketika berbicara dengan Xiao Yan. Mungkinkah anak laki-laki yang dulu harus dia lindungi sudah menjadi sekuat ini? Ayah, tidak perlu khawatir. Mereka akan menjagamu. Xiao Yan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum berbalik. Niat membunuh yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya. Keinginan membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tak terkendali. Karena itu, dia harus membunuh. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya melemparkan tatapan mereka saat Xiao Yan berbalik. Mereka menatapnya. Ada juga rasa dingin yang melonjak di mata mereka. Klan Hun telah berhasil mengumpulkan semua Tusi Ancient God Jade. Mereka pasti tidak boleh dibiarkan pergi dengan mulus. Xiao Yan menurunkan dagunya di hadapan pandangan mereka. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi, yang memegang batu giok kuno dan tertawa liar ke arah langit. Busur ganas terbentuk di sudut mulutnya. Segera, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. Ayo serang, niat membunuh yang melonjak menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar.